Aku bersembunyi di bawah tempat tidur dengan sebuah kotak hadiah kecil. Tujuanku hanya memberi kejutan ulang tahun untuk Davin, calon suamiku. Tapi saat pintu kamar terbuka, aku justru mendengar langkah dua orang. Suara pertama jelas milik Davin. Suara kedua tidak asing. Nadia. Nada bicara mereka rendah, serius, dan penuh tekanan. Aku menahan napas ketika mendengar namaku disebut. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar channel ini terus berkembang. Sepanjang hari, aku berusaha bersikap biasa. Namun kecurigaan tidak hilang. Setiap kali Davin menerima telepon dan pergi keluar rumah untuk menjawabnya, firasatku semakin kuat. Ketika ia tertidur malam itu, ponselnya berbunyi. Pesan dari Nadia. Isinya, besok kita tentukan apakah rencana ini tetap jalan. Kata rencana membuat pikiranku sibuk sepanjang malam. Keesokan pagi aku menemukan nota dari sebuah kafe di saku jaket Davin. Padahal kami tidak pernah ke sana. Aku memutuskan pergi ke kafe itu sendiri. Seorang pegawai bernama Raga mengenali Davin dan Nadia sebagai pelanggan tetap. Dalam obrolannya, ia kebetulan menyebut Nadia sebagai tunangan Davin. Aku terdiam, kesulitan memproses apa yang baru kudengar. Menurut Raga, mereka sering membicarakan perusahaan keluarga Davin dan status yang akan berubah setelah pernikahan. Aku tidak ingin menyimpulkan apapun sebelum melihat sendiri. Sore harinya, aku pergi ke kantor Davin. Di lobi, aku menemukan struktur perusahaan dan melihat nama Nadia sebagai asisten pribadi direktur. Jabatannya lebih tinggi daripada yang Davin pernah ceritakan. Dokumen jadwal rapat yang terpampang menunjukkan mereka sering mengadakan pertemuan di luar kota, hanya berdua. Saat aku hendak pulang, aku melihat mereka berjalan bersama di koridor. Cara mereka berbicara tampak terlalu akrab untuk sekadar hubungan kerja. Setelah menyusun keberanian, aku mendatangi rumah Nadia. Ia berbicara dari balik pintu dan mengatakan bahwa aku salah paham. Namun ketika ponselnya berdering, aku mendengar ia menyebut namaku dalam percakapan dengan Davin. Dia sudah mulai curiga. Kalimat itu membuatku yakin mereka memang menyembunyikan sesuatu dariku. Malamnya, aku mendesak Davin untuk menjelaskan. Ia berkata tidak ada hubungan khusus dengan Nadia, dan semua hanya urusan kantor. Tetapi saat aku menyebut kata rencana, ia menjadi gelisah dan mencoba mengalihkan topik. Ketika ia ke kamar mandi, ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Nadia. Besok aku buka semua kalau kamu tidak jujur padanya. Aku memutuskan mengikutinya keesokan hari. Davin dan Nadia bertemu di kafe yang sama. Nadia tampak menekan Davin agar menyelesaikan sesuatu sebelum pernikahan. Dari tempat dudukku, aku mendengar Nadia berkata, kalau dia tahu alasan sebenarnya kamu menikah dengannya, semuanya selesai. Setelah mereka pergi, aku mengikuti Nadia ke sebuah gedung konsultan hukum. Dari balik kaca, aku melihatnya berkonsultasi mengenai dokumen yang tampak seperti berkas perusahaan. Pengacara mengatakan, kalau dia sudah resmi menikah, kepemilikan itu otomatis berpindah. Hati dan pikiranku semakin berat. Malam itu aku merangkai semua yang kulihat. Percakapan di bawah tempat tidur, kafe, kantor, dan pengacara. Aku mulai merasa diriku bukan calon istri, tetapi bagian dari proses administratif perusahaan keluarga Davin. Namun sebelum aku mengambil keputusan apapun, Raga menelponku dan mengatakan ia punya sesuatu yang harus kulihat. Di kafe, ia menunjukkan rekaman CCTV pertemuan Davin dan Nadia. Tidak ada kekerasan atau tindakan fisik yang membahayakan, tetapi terlihat jelas Nadia menekan Davin agar menikahiku demi keperluan legal perusahaan. Namun rekaman itu juga memperlihatkan sesuatu yang tidak kuduga. Davin berkata, aku benar-benar mencintainya. Rencana ini memang dibuat keluarga, tapi aku ingin keluar dari permainan ini setelah pernikahan. Pulang ke rumah, aku kembali menghadapi Davin. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Keluarganya merancang pernikahan kami untuk mempermudah proses peralihan sebagian aset dan posisi tertentu. Semua berjalan secara hukum dan tidak ada yang membahayakan.
Tetapi mereka merahasiakannya dariku karena takut aku menolak. Nadia hanyalah perantara keluarga. Meski kenyataannya ia tampak terlalu terlibat. Davin mengatakan ia ingin melepaskan semua itu dan menikah denganku hanya karena ingin, bukan karena aturan keluarga. Aku tidak langsung mempercayainya. Malam itu aku pergi keluar untuk menenangkan diri. Di depan rumah Nadia, aku menemukan folder yang terjatuh dari tasnya berisi dokumen perusahaan. Isi dokumen itu membuktikan bahwa rencana keluarga Davin memang benar, tetapi juga menunjukkan bahwa aku akan ditempatkan sebagai rekan bisnis resmi setelah menikah, bukan sebagai korban atau objek manipulasi. Semua legal, tetapi tetap dilakukan tanpa persetujuanku. Ketika aku kembali ke rumah, Davin sudah menungguku dengan wajah tegang. Di atas meja ada tumpukan dokumen yang sudah ia tanda tangani. Dokumen pembatalan rencana keluarga. Ia memilih mundur dari seluruh hak waris dan jabatan yang telah disiapkan untuknya agar kami bisa memulai dari awal tanpa rahasia. Aku membaca semuanya perlahan. Keputusanku kini yang menentukan arah hubungan kami. Cerita berakhir ketika aku berkata, keputusanku akan kuberitahukan besok, dan lampu kamar padam, meninggalkan penonton dengan rasa penasaran tentang masa depan hubungan kami. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hari ini Davin sedang di kantor sampai sore, dan itu memberiku waktu cukup untuk menyiapkan kejutan kecil untuk ulang tahunnya. Aku membawa kotak hadiah berisi jam tangan yang sudah lama ia inginkan. Tidak ada suara lain di rumah kecuali bunyi halus kipas angin, membuat suasana terasa tenang. Rencanaku sederhana. Aku akan bersembunyi di bawah tempat tidur, menunggu Davin masuk kamar, dan saat ia menyalakan lampu, aku muncul sambil membawa kotak itu. Tidak mewah, tetapi aku tahu Davin suka kejutan kecil seperti ini. Aku merapikan rambutku sekilas, lalu merangkak ke kolong tempat tidur. Ruangannya sempit, tetapi cukup untukku berbaring. Dari celah lantai, aku bisa melihat pintu kamar dan sepotong cahaya dari lorong. Waktu berjalan perlahan. Aku mengecek jam di ponsel, pukul 17.48. Davin biasanya pulang jam 6. Aku menarik napas pelan, menjaga agar kotak hadiah tidak bergeser dan menimbulkan suara. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Lebih cepat dari perkiraanku. Langkah kaki memasuki rumah. Kemudian suara Davin terdengar jelas di lorong. Namun langkahnya tidak sendiri. Ada suara tumit sepatu perempuan. Langkahnya berjarak dekat dengan Davin. Aku mengerutkan dahi, merasa aneh, tetapi tetap bertahan di tempatku. Davin mendorong pintu kamar. Dari bawah tempat tidur, bayangannya terlihat. Lalu seseorang masuk bersamanya. Suara perempuan itu langsung kukenal. Nadia, rekan kerja Davin yang selama ini hanya ia sebut sekilas. Aku tidak punya banyak waktu, Nat. Suara Davin terdengar rendah. Aku tahu, jawab Nadia. Nada suaranya tegas namun terkesan terbiasa. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menahan napas agar tidak ketahuan. Kedatangan mereka berdua ke kamar kami terasa janggal. Aku memaksa diriku untuk tetap diam. Kita harus menyelesaikan pembicaraan ini sebelum dia tahu, lanjut Nadia. Aku tercekat. Siapa yang mereka maksud? Kalau bukan aku? Davin terdengar gelisah. Aku hanya butuh sedikit lagi waktu. Aku tidak bisa membuatnya curiga sekarang. Kalau kamu terlambat mengambil keputusan, semuanya bisa berantakan, jawab Nadia. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Dari sudut pandang gelap ini, aku bisa melihat sepatu mereka bergeser. Nada bicara mereka sama sekali tidak terdengar seperti dua orang yang sekadar membahas pekerjaan. Lalu kalimat berikutnya Davin membuat tubuhku lemas. Dia tidak boleh tahu kalau semuanya hanya sementara. Perutku terasa kosong. Kotak hadiah di tanganku tiba-tiba terasa berat. Seluruh rencana kejutan berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku tidak mau mengikuti. Kata, sementara, berputar-putar di kepalaku. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa harus dirahasiakan dariku? Tak lama kemudian, Nadia menarik napas panjang. Baik, tapi besok kita harus menentukan langkah berikutnya.
Tidak ada lagi penundaan. Besok, jawab Davin pelan. Langkah mereka menjauh. Pintu tertutup kembali. Keheningan menyelimuti kamar. Aku menunggu beberapa detik sebelum merangkak keluar perlahan. Kepalaku terasa berat. Aku berdiri dengan tangan yang masih menggenggam kotak hadiah. Namun kini tanpa sedikit pun rasa senang seperti sebelumnya. Aku berjalan ke arah meja rias dan duduk pelan. Di cermin, wajahku tampak pucat. Aku memejamkan mata untuk meredam kalimat Davin yang terus mengulang-ulang sendiri di kepalaku. Hanya, sementara. Sementara untuk apa? Ketika aku berdiri dan ingin keluar kamar, ponsel Davin yang tergeletak di atas meja berbunyi. Layarnya menyala, menampilkan satu pesan baru. Dari Nadia. Isi, besok kita putuskan apakah rencana ini tetap berjalan. Tanganku gemetar. Rencana apa? Dan kenapa aku harus menjadi orang terakhir yang mengetahuinya? Aku menatap layar ponsel itu dengan napas yang nyaris tidak teratur. Di ruangan yang sunyi itu, aku tahu satu hal. Apapun yang Davin dan Nadia sembunyikan dariku, jawabannya akan mulai terungkap besok. Namun aku juga menyadari, mungkin kejutan ini bukan untuk Davin. Mungkin justru aku yang akan diberi kejutan terbesar dalam hidupku. Aku berdiri cukup lama di samping meja, menatap pesan dari Nadia yang masih menyala di layar ponsel Davin. Setelah beberapa menit, aku akhirnya menutup ponsel itu kembali seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan. Malam terasa lebih panjang daripada biasanya. Tidur pun tidak datang meski mataku sudah lelah. Kalimat, rencana ini, memaksa pikiranku berjalan ke segala arah. Namun tak satu pun jawaban terdengar masuk akal. Pagi datang dengan sunyi. Davin bersikap seperti hari-hari biasa. Ia membuat kopi, memeriksa jadwal kerja, lalu mengenakan jasnya. Namun gerakannya tampak terburu-buru, seolah ada sesuatu yang harus ia kejar. Aku memperhatikan dari balik meja makan. Sekalipun ia menatapku, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku pulang agak malam hari ini, katanya sambil mengambil kunci mobil. Aku hanya mengangguk. Baik. Ia sempat ragu sebelum pergi, lalu berkata, "Jangan tidur terlalu malam, ya?" Pintu tertutup. Suara mesin mobil menjauh. Begitu Davin pergi, aku langsung menuju kamar. Ada satu hal yang tidak bisa kulupakan. Nota kertas kecil yang kutemukan di saku jaket Davin semalam saat mencuci pakaian. Aku mengambil jaket itu dari gantungan. Kantongnya kosong sekarang. Tapi aku sudah menyimpannya di laci meja rias. Kertas itu bertuliskan nama sebuah kafe yang tidak pernah kudatangi. Waktu dan tanggalnya tercetak jelas. 2 hari lalu. Hari ketika Davin bilang ia lembur seharian. Aku mengambil jaketku sendiri dan pergi ke kafe itu. Lokasinya berada di sudut jalan yang jarang kulalui. Bangunannya kecil, interiornya sederhana, aroma kopi memenuhi udara. Aku memilih meja paling dekat jendela dan memesan minuman hanya untuk menghindari terlihat mencurigakan. Saat aku masih memutar gelas di tangan, seorang pegawai laki-laki mendekat. Usianya sekitar awal 30-an. Namanya tertulis di kartu identitasnya. Raga. "Maaf," katanya pelan. "Bukankah Mbak sering datang dengan Pak Davin?" Aku terdiam beberapa detik. Aku tidak pernah datang ke sini bersamanya. Raga terlihat bingung. "Oh, saya kira Mbak Nadia itu pasangannya." Dadaku terasa mengencang. "Nadia sering datang ke sini, bersama Davin?" "Iya," jawabnya tanpa ragu. "Beberapa kali. Biasanya mereka duduk di meja sana." Ia menunjuk ke sudut ruangan. Bicaranya selalu serius. Saya kira soal pekerjaan, tapi kelihatannya seperti ada hubungan lain. Aku menegakkan punggung. "Hubungan lain bagaimana?" Raga menelan ludah sebelum menjawab. "Mereka sering bicara tentang perusahaan keluarga Davin. Tentang status yang akan berubah setelah pernikahan. Saya tidak ingat semua detailnya, tapi percakapannya seperti sangat penting." Aku mengangguk pelan, mencoba menata napas. Tidak ada bukti apapun bahwa mereka melakukan hal yang salah secara fisik.
Namun setiap kata Raga menambah satu lapisan baru pada teka-teki yang belum jelas bentuknya. Apa mereka bicara tentang sesuatu yang disebut rencana? Tanyaku. Raga mengernyit. Mungkin. Saya sempat dengar kata itu beberapa kali. Tapi saya tidak tahu apa isinya. Percakapan berhenti ketika pelanggan lain memanggilnya. Raga kembali bekerja dan meninggalkanku dengan pikiran yang semakin berantakan. Aku menatap meja sudut tempat Davin dan Nadia biasa duduk. Rasanya seperti melihat sudut ruangan yang menyimpan jawaban yang belum berani ku dekati. Aku memutuskan pulang sebelum rasa gelisah itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kutahan. Rumah terasa berbeda ketika aku masuk. Lebih asing, lebih sepi, seolah setiap benda dia mengawasiku. Aku duduk di sofa, mencoba menyusun ulang setiap potongan informasi. Percakapan di bawah tempat tidur, pesan Nadia, kafe, perkataan Raga, dan kata pernikahan yang ikut disebut dalam percakapan mereka. Apa yang sebenarnya mereka siapkan? Dalam diam itu, ponselku berbunyi. Bukan dari Davin. Pengirim. Nomor tak dikenal. Isi. Jangan percaya apapun yang terlihat. Ada hal yang harus kamu tahu. Aku mematung. Belum sempat membalas. Pesan kedua masuk. Aku tahu kamu datang ke kafe tadi. Aku memegang ponsel lebih erat. Tidak ada foto profil. Tidak ada nama. Pengirim pesan terlihat tahu terlalu banyak. Termasuk apa yang kulakukan hari ini. Bulu kuduku meremang ketika pesan ketiga muncul hanya beberapa detik kemudian. Jika kamu ingin kebenaran, datanglah ke gedung kantor Davin sore ini. Jangan beritahu siapapun. Aku menatap layar ponsel yang perlahan meredup. Kebenaran apa yang menunggu di sana? Dan yang lebih menakutkan, siapa sebenarnya yang mengamatiku sejak tadi? Pesan terakhir itu masih menempel di dalam pikiranku saat aku bersiap pergi. Sore belum tiba, tetapi aku membutuhkan udara untuk menenangkan diri sebelum benar-benar menuju kantor Davin seperti instruksi pengirim pesan. Aku memutuskan kembali ke kafe yang tadi kutinggalkan. Entah mengapa langkahku justru mengarah ke sana. Rasanya seperti masih ada potongan informasi yang tertinggal di tempat itu. Ketika aku masuk, suasana jauh lebih lengang dibanding pagi tadi. Beberapa pelanggan duduk sambil mengetik di laptop, sementara barista sibuk merapikan cangkir. Raga melihatku dari balik meja kasir. Ekspresinya berubah seketika, antara kaget dan ragu. Bak balik lagi. Tanyanya. Ada hal yang terasa belum selesai, jawabku pelan. Raga terdiam sejenak sebelum memberi isyarat supaya aku mengikutinya ke meja sudut. Meja tempat Davin dan Nadia biasa duduk. Ia menarik kursi dan duduk di depanku. Suaranya diturunkan. Maaf kalau pertanyaan saya sebelumnya membuat Mbak tidak nyaman. Katanya, aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Balasku. Raga, apa kamu ingat percakapan mereka? Meskipun hanya sedikit. Raga terlihat berpikir keras. Mungkin saya tidak boleh ikut campur. Tapi, beberapa minggu lalu saya sempat tidak sengaja mendengar mereka bicara soal pengalihan jabatan. Ada juga yang menyebut soal status setelah pernikahan. Status? Ulangku, mencoba memastikan. Iya, jawabnya. Saya kira Mbak Nadia itu calon istrinya. Mereka datang ke sini beberapa kali dan cara mereka bicara tidak terdengar seperti sekadar rekan kerja. Perutku terasa mengeras. Apa kamu melihat sesuatu yang lain? Raga menelan ludah. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk perlahan. Ada satu hal. Setiap selesai bicara, mereka selalu saling memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tahu. Seperti mereka sedang menjalankan sesuatu yang rahasia. Tapi bukan hal buruk secara fisik. Lebih seperti urusan perusahaan. Aku menarik napas pelan. Perusahaan lagi. Kata itu muncul terus-menerus. Perusahaan keluarga Davin, status setelah pernikahan, jabatan, dan rencana yang tidak boleh ku ketahui. Aku juga ingat sesuatu lagi. Lanjut Raga sambil menunduk. Pada kedatangan mereka minggu lalu, Nadia terlihat jauh lebih mendominasi pembicaraan. Davin semacam menghindari konflik. Tapi Nadia bilang begini. Raga menirukan nada suara tegas. Kalau kamu terus ragu,
Semuanya bisa jatuh ke orang lain. Kamu tahu itu. Kalimat itu bergema di kepalaku seperti pintu yang baru saja terbuka menuju ruang yang lebih gelap. Raga menatapku cemas. Saya tidak tahu seterang apa penjelasannya. Tapi, dari cara mereka bicara, saya merasa Nadia punya posisi penting di perusahaan itu. Lebih penting daripada yang biasanya disebutkan Pak Davin. Aku menahan diri agar tidak terlihat terlalu terpukul. Terima kasih, Raga. Kamu sudah banyak membantu. Raga tampak bersalah. Mbak, hati-hati, ya. Di sini mungkin saya cuma pegawai kafe, tapi saya bisa lihat kalau apapun yang Mbak cari, tidak sesederhana itu. Aku mengangguk. Saat aku berdiri untuk pergi, sebuah suara dari kursi di belakangku membuat langkahku terhenti. Aku pikir kamu tidak akan kembali ke tempat ini. Aku menoleh. Seorang wanita berdiri dari kursi pojok, memandangku tanpa ekspresi. Rambutnya terikat rapi. Pakaiannya serba formal meski ia berada di kafe kecil. Usianya sekitar akhir 20-an. Wajah yang sebelumnya hanya kulihat dari jauh kini tampak jelas. Nadia. Ia sudah ada di kafe sejak tadi. Dan ia sudah mendengar sebagian percakapan kami. Ia berjalan mendekat. Berhenti hanya satu langkah dariku. Tatapannya tenang, namun terasa menekan. Seharusnya kamu tidak perlu mencari apapun, katanya pelan. Semakin jauh kamu masuk, semakin kamu tidak siap dengan apa yang akan kamu temukan. Aku menahan napas. Kalau begitu, beritahu aku. Nadia tersenyum tipis, senyum yang tidak memberi kehangatan. Ada alasan kenapa Davin tidak menjelaskannya. Dan aku datang ke sini untuk memastikan kamu tetap berada di posisi yang tepat. Apa maksudmu posisi yang tepat? Tidak usah berasumsi. Jawabnya sambil merapikan tas. Ikuti instruksi pesan yang kamu terima tadi. Itu lebih aman untukmu. Aku terkejut. Kamu yang kirim pesan itu. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Lalu berbisik. Kalau kamu ingin kebenaran, jangan terlambat sore ini. Nadia melangkah meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Kata-katanya menggantung seperti peringatan yang belum selesai. Ketika aku keluar dari kafe, ponselku bergetar. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Kami melihatmu. Jangan biarkan dia membelokkan arahmu. Kata, kami, membuat seluruh tubuhku menegang. Ada lebih dari satu orang yang mengawasi pergerakanku. Dan mereka semua tampaknya menunggu di gedung kantor Davin. Sore mulai turun perlahan ketika aku tiba di depan gedung kantor Davin. Bangunannya tinggi, kaca-kacanya memantulkan warna langit yang mulai menguning. Suasana di sekitar tampak normal. Karyawan keluar masuk membawa tas kerja. Suara mesin mobil terdengar samar, dan petugas keamanan berdiri mengawasi. Namun ketenangan luar itu tidak sama dengan apa yang kurasakan di dalam diriku. Pesan terakhir dari nomor misterius masih menghantui. Kami melihatmu. Entah siapa mereka, dan kenapa mereka memintaku datang ke sini. Tetapi satu hal pasti, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku masuk ke lobi. Pendingin udara menyapa dengan dingin yang langsung menyusup ke tulang. Lantai marmer mengkilap memantulkan langkah-langkahku. Mataku berkeliling mencari sesuatu yang tampak tidak biasa. Namun semuanya terlihat seperti rutinitas kantor pada umumnya. Di dekat pintu lift, terpampang papan struktur perusahaan. Mataku tertarik pada satu nama yang tertera dengan jelas. Nadia Pratama, asisten direktur operasional. Posisinya jauh lebih tinggi daripada yang Davin pernah ceritakan. Ia bukan sekadar rekan kerja. Ia berada di lingkaran strategis perusahaan. Fakta itu membuat percakapan mereka di bawah tempat tidur terasa semakin masuk akal. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah masuk. Di dalam, hanya ada seorang karyawan wanita yang tampak lelah. Ia memencet tombol lantai 12 lalu tersenyum tipis. Kamu mencari seseorang? Tanyanya, mungkin melihat wajahku yang tampak bingung. Ya, jawabku pelan. Aku ingin ke lantai Davin. Pak Davin Wijaya. Wanita itu tampak langsung mengenal namanya.
Oh, lantai 10. Ruangannya sering dipakai untuk rapat mendadak. Lift berhenti di lantai 10. Aku mengucapkan terima kasih lalu melangkah keluar. Lorong kantor sepi. Hanya terdengar suara printer dari ruangan jauh. Cahaya lampu putih membuat tempat ini terasa terlalu terang. Seolah apapun yang terjadi di sini tidak bisa bersembunyi. Aku mendekati ruang rapat besar. Kacanya tidak tertutup tirai, sehingga aku bisa melihat ke dalam. Terlihat Davin dan Nadia sedang berdiri di depan meja rapat. Mereka tidak duduk. Keduanya tampak tegang. Davin berbicara sambil memegang beberapa dokumen. Nadia menyilangkan tangan. Tatapannya tajam. Aku menunduk sedikit agar tidak terlalu terlihat dari luar, tetapi tetap mengamati. Aku sudah bilang, aku butuh waktu, ucap Davin dengan suara tertahan. Keluargamu tidak ingin ada waktu tambahan, jawab Nadia. Pernikahan tinggal beberapa minggu, dan kamu masih belum mengambil keputusan. Apa kamu lupa apa yang dipertaruhkan? Davin menghela napas berat. Aku tidak lupa. Tapi dia bukan bagian dari permainan ini. Nat, ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa memberitahu dia. Nadia menggeleng keras. Kalau dia tahu sekarang, semua perjanjian bisa batal. Kamu tahu itu. Aku mencengkeram gagang pintu perlahan. Tidak berniat masuk. Tetapi perlu menopang agar tubuhku tidak goyah. Perjanjian? Permainan apa? Nadia melanjutkan. Kamu harus memisahkan perasaanmu dari urusan perusahaan. Kalau kamu gagal, posisi itu bisa jatuh ke orang lain. Dan aku tidak mau mengulang semua dari awal. Davin menatap meja dengan wajah bingung. Aku benar-benar mencintainya. Nadia mendekat setengah langkah. Dan itu masalahmu. Perasaan justru membuatmu tidak jernih. Aku merasa dunia di sekelilingku bergerak perlahan. Aku tahu Davin mencintaiku, tetapi mendengar kalimat itu di tengah percakapan yang penuh rahasia membuat rasanya berbeda. Campuran hangat dan dingin yang aneh. Tiba-tiba, seorang pria lewat di belakangku. Aku cepat-cepat mundur agar tidak terlihat. Pria itu masuk ruang lain, tidak menyadari keberadaanku. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum aku sempat berbalik, pintu ruang rapat terbuka. Davin keluar. Aku berdiri kaku, tidak sempat sembunyi. Nadia berdiri di belakangnya, menatapku dengan ekspresi sulit dibaca. Aku? Suara Davin terdengar setengah terkejut, setengah takut. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Kenapa mereka begitu panik melihatku ada di sini? Apa yang kamu lakukan di kantor? Tanya Davin, suaranya sedikit bergetar. Aku membuka mulut, tetapi tidak sempat menjawab. Ponselku bergetar keras di tangan. Dari nomor tak dikenal. Pesannya muncul tepat saat Davin dan Nadia menatapku menunggu jawaban. Isi pesan itu hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun di ruang itu. Saat aku mengangkat wajah, Nadia sudah memperhatikanku dengan tatapan berbeda, lebih waspada, lebih tajam, seolah aku baru saja menginjak batas yang tidak boleh dilewati. Davin mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dan di antara keduanya, aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Aku meninggalkan gedung kantor tanpa menoleh. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi pikiranku jauh lebih panas. Setiap langkahku menuju parkiran seperti tidak menapak lantai. Pesan terakhir dari nomor misterius itu masih mengusik. Jangan percaya siapapun di ruang itu. Davin terlihat gelisah. Nadia tampak terlalu tenang. Dan pesan itu, seolah muncul pada detik yang tepat. Entah kebetulan atau memang ada orang yang mengawasi setiap gerakanku. Di perjalanan pulang, pikiranku terus berputar. Semua petunjuk yang kukumpulkan mengarah ke satu tempat. Nadia. Ia muncul sebelum aku bertanya. Ia ada di kafe sebelum aku tiba. Ia ada di kantor saat rahasia dibicarakan. Dan sekarang, ia tahu tepat kapan harus menutup pembicaraan. Aku tidak bisa pulang tanpa memecahkan satu titik. Apa sebenarnya peran Nadia dalam semua ini? Saat matahari menurun,
Aku memutar setir mobil ke arah kompleks perumahan pribadi yang alamatnya kudapat dari daftar kontak perusahaan. Informasi yang pernah kulihat secara tidak sengaja saat Davin membuka laptopnya. Rumah Nadia berada di ujung jalan kecil, dikelilingi pagar putih dan tanaman rambat yang terawat. Aku parkir beberapa meter dari pintu gerbang. Rumah itu tampak sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada kendaraan di carport, tidak ada cahaya dari jendela. Tapi pintu depan sedikit terbuka, seperti seseorang lupa menutupnya. Aku menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Nadia, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik sebelum mengintip dari celah pintu yang terbuka. Ruang tamu tertata rapi, sofa berwarna biru muda, meja kaca tanpa debu, dan rak buku tertata sempurna. Bahkan terlalu sempurna untuk rumah yang ditinggal terburu-buru. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu. Nadia, panggilku lagi. Aku hanya ingin bicara. Tiba-tiba langkah cepat terdengar dari dalam. Pintu bergerak sedikit. Lalu Nadia muncul. Wajahnya terlihat lelah. Rambutnya sedikit berantakan. Tetapi tatapannya tetap tajam. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya tanpa prolog. Aku ingin jawaban, kataku tegas. Apa hubunganmu dengan Davin sebenarnya? Dan apa rencana yang kalian sembunyikan dariku? Nadia menghela napas berat. Tampak seperti seseorang yang sudah memperkirakan kedatanganku. Aku tidak bisa menjawab itu begitu saja. Kau harus, balasku pelan. Atau aku akan menganggap semua yang terjadi memang dirancang untuk menjebakku. Nadia menatapku cukup lama sebelum akhirnya membuka pintu sedikit lebih lebar. Namun tetap membatasi jarak. Ia tidak mempersilakanku masuk. Davin yang seharusnya menjelaskan, bukan aku. Aku sudah bertanya pada Davin, kataku. Tapi dia tidak bilang yang sebenarnya. Nadia menatapku lama. Kemudian suaranya berubah lebih rendah. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak boleh. Kalimat itu membuatku terpaku. Tidak boleh? Oleh siapa? Nadia tidak menjawab. Ia menunduk sesaat, seperti menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Namun sebelum ia sempat membuka suara lagi, ponselnya berdering. Ia refleks menutup pintu setengah dan mengangkat ponsel. Dari celah pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, aku bisa melihat sedikit gerak tubuhnya. Nanti aku jelaskan, bisiknya. Ya, dia di sini. Jantungku berhenti sekejap. Mereka sedang membicarakanku. Nadia mendengarkan suara di seberang cukup lama. Ia mengangguk beberapa kali sebelum akhirnya menjawab. Baik, aku akan pastikan dia tidak bergerak terlalu jauh. Aku mundur setengah langkah. Nadia menutup telepon, lalu membuka pintu lagi. Wajahnya berubah, serius, tapi ada sedikit kegelisahan yang ia tutupi. Kamu harus pulang, katanya. Aku tidak akan pergi tanpa jawaban. Tolong dengarkan aku, ucapnya. Suaranya kini lebih cemas dari sebelumnya. Kamu sedang masuk ke sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Dan ini bukan tentang perselingkuhan. Tidak ada yang seperti itu. Aku terdiam. Lalu ini tentang apa? Nadia memijat pelipisnya seolah menahan pusing. Tentang perusahaan. Tentang keluarga Davin. Tentang posisi yang mungkin akan menjadi milikmu. Milikku? Ulangku bingung. Posisi apa? Namun Nadia menggeleng cepat. Aku tidak boleh membocorkan detail. Jika aku melanggar, dampaknya tidak hanya padaku. Percayalah. Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang jujur di sana, tetapi juga sesuatu yang ia sembunyikan dengan keras. Aku mencondongkan badan sedikit. Kalau aku berada dalam bahaya, katakan. Nadia terkejut, hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuatku tahu bahwa pertanyaanku tidak berlebihan. Aku tidak bisa mengatakan kamu berbahaya atau tidak, katanya hati-hati. Tapi aku bisa katakan satu hal, jangan percaya siapapun tanpa melihat bukti, termasuk Davin. Aku tidak tahu apakah itu peringatan atau ancaman. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Nadia menutup pintu perlahan.
Aku berdiri diam di teras rumahnya. Udara sore berubah dingin dan langit mulai gelap. Setiap kata yang baru saja kudengar terasa seperti jendela yang terbuka setengah, memperlihatkan sesuatu, tetapi tidak cukup untuk membuatnya jelas. Ketika aku hendak menuju mobil, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Pesannya hanya satu. Kamu tidak seharusnya datang ke rumahnya. Bahuku menegang. Pesan kedua masuk. Ada yang akan berubah malam ini. Siap atau tidak? Aku berdiri mematung di depan mobil, memegang ponsel yang masih bergetar dari pesan itu. Angin sore menerpa wajahku, tetapi tubuhku terasa hangat oleh rasa waspada. Satu hal pasti, seseorang mengawasi setiap langkahku, bahkan lebih dekat dari yang kubayangkan. Dan apapun yang akan berubah malam ini, aku tidak yakin siap menghadapinya. Malam turun dengan cepat, seolah ikut menutup ruang gerak yang tadi terasa masih luas. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang saling tumpang tindih. Lampu rumah menyala ketika aku membuka pintu. Luar dan dalam terasa berbeda. Di luar gelap dan dingin, di dalam terang tetapi tidak menenangkan. Davin duduk di sofa ruang tamu. Jasnya sudah dilepas, dasinya longgar, dan ekspresinya sulit dibaca. Seolah ia sudah menunggu terlalu lama. "Kamu dari mana?" Suaranya pelan, tapi jelas tidak sekadar basa-basi. Aku menutup pintu perlahan. Aku bisa tanya hal yang sama. Davin memijat pangkal hidungnya. "Aku tahu kamu melihat sesuatu di kantor tadi." "Aku melihat banyak." Aku berdiri tegap, menjaga jarak yang menurutku aman. Dan aku pergi ke rumah Nadia. Davin menegakkan tubuhnya. "Kamu tidak seharusnya." Aku ingin jawaban. Potongku cepat. "Apa hubunganmu dengan Nadia? Apa rencana keluarga yang harus disembunyikan dariku? Kenapa kalian membahas pernikahan kita seolah aku hanya bagian kecil dari urusan perusahaan?" Davin bangun dan mendekat. "Tolong dengar aku dulu." Suaranya tidak marah, tidak panik. Justru seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat. Aku tidak mundur, tetapi jantungku berdegup keras. "Aku memang menyembunyikan sesuatu," katanya pelan. "Dan aku minta maaf. Aku seharusnya jujur sejak awal." Aku menelan ludah. Mulai dari apa yang terjadi 2 hari lalu di kamar. Davin menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Keluargaku memintaku mengikuti rencana pengalihan jabatan. Setelah kita menikah, sebagian hak kepemilikan perusahaan berpindah ke aku, dan sebagian lagi ke kamu." Aku terdiam. "Ke aku?" "Ya." Davin menarik napas panjang. "Itu aturan perusahaan keluarga. Pasangan resmi memiliki posisi legal yang penting. Dan Nadia, dia bertugas memastikan semua prosesnya berjalan. Ia bukan apa-apa selain staf yang menjalankan perintah keluarga." "Apa maksudmu, bukan apa-apa?" Aku mendesak. "Cara kalian bicara tidak terdengar seperti urusan kerja biasa." Davin tampak terusik. Dia memang terlalu ikut campur. Tapi dia tidak lebih dari penghubung. Dia dekat dengan semua anggota keluarga, bukan hanya aku. Aku memandangnya lama. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu salah paham." Davin menatapku dengan mata yang tampak jujur, namun juga penuh tekanan. "Aku tidak ingin hubungan kita dicampuri urusan perusahaan. Aku ingin menikahimu karena aku memang ingin bersamamu, bukan karena sistem keluarga memaksa begitu." "Kalau begitu, kenapa aku mendengar kamu bilang, semuanya hanya sementara?" Wajah Davin menegang. Ia menghela napas panjang. "Kata itu, bukan tentang hubungan kita." "Lalu tentang apa?" "Status jabatan." Davin menatap lantai. "Aku ingin menolak jabatan itu nanti. Aku tidak ingin terikat dalam permainan keluarga selamanya. Itulah maksudku, sementara. Aku ingin melepaskannya setelah semuanya selesai." Jawabannya masuk akal. Tapi rasanya terlalu rapi. Terlalu cepat. "Apa Nadia tahu itu?" Tanyaku. "Iya," jawabnya pelan. "Dan dia tidak setuju. Itu sebabnya dia menekanku."
Aku ingin percaya. Tapi saat itu, ponsel Davin, yang tergeletak di meja, bergetar. Davin refleks melihat layar. Tetapi aku lebih cepat. Satu pesan muncul jelas. Dari Nadia. Isi, kalau kamu belum jujur malam ini, aku yang akan bicara. Wajahku berubah. Davin menutup mata, seolah pasrah. Itu yang coba aku jelaskan padamu. Nadia takut aku membatalkan rencana. Dia ingin memastikan kamu tidak curiga sebelum waktunya. Dan kamu pikir aku tidak akan curiga setelah semua ini? Suaraku bergetar. Aku salah, katanya jujur. Aku tahu itu. Aku hendak menjawab ketika ponselku sendiri berdering. Nomor tak dikenal. Nomor yang sama dengan pesan-pesan misterius sebelumnya. Aku mengangkatnya tanpa berpikir panjang. Suara laki-laki terdengar. Tenang, stabil, dan tidak kukenal. Kau sudah bicara dengan Nadia. Dan dengan Davin. Aku menegang, melirik Davin yang menatapku penuh tanya. Siapa kau? Tanyaku pelan. Aku seseorang yang ingin kau tahu kebenarannya. Kebenaran yang tidak akan keluar dari mulut siapapun di rumah itu. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa maksudmu? Suaraku naik setengah nada. Aku sarankan kau keluar sekarang, katanya. Sebelum mereka menyelesaikan ceritanya versi mereka. Telepon terputus. Aku menatap Davin. Tidak yakin apakah dia bagian dari sesuatu, atau korban seperti aku. Siapa itu? Davin bertanya, terlihat benar-benar bingung. Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Di tengah ketegangan itu, pintu depan rumah diketuk 3 kali. Suaranya tenang, tidak terburu-buru, tetapi terasa terlalu tepat waktunya. Davin menoleh ke pintu. Aku juga. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini diikuti satu kalimat yang membuat napasku tercekat. Saya datang untuk bicara. Ini tentang rencana keluarga kalian. Suara itu bukan milik Nadia. Dan bukan suara laki-laki dari telepon. Seseorang baru masuk dalam permainan. Ketukan di pintu terus menggema di dalam rumah yang tiba-tiba terasa lebih sempit dari sebelumnya. Davin berjalan perlahan menuju pintu. Tanpa ragu apakah ia harus membukanya atau tidak. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ponsel masih kugenggam erat. Seolah itu satu-satunya pegangan yang kupunya. Ketukan ketiga terdengar. Kali ini disertai kalimat yang sama. Jelas dan tenang. Saya datang untuk bicara. Ini tentang rencana keluarga kalian. Davin akhirnya memutar gagang pintu. Ketika pintu terbuka, seorang pria berdiri di depan rumah. Usianya sekitar awal 30-an. Pakaian rapi, namun bukan formal kantor. Tatapannya jernih tetapi tajam. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menangani urusan yang tidak boleh salah sedikit pun. Maaf. Anda siapa? Tanya Davin dengan nada waspada. Pria itu tersenyum tipis. Nama saya Raffi. Aku tidak mengenalnya. Davin juga tampak tidak mengenalnya. Namun Raffi terlihat tidak terganggu oleh itu. Ada banyak hal yang tidak Anda berdua tahu, kata Raffi sambil melirikku sejenak. Dan saya pikir, semakin cepat kita bicara, semakin baik. Davin menggeleng. Kalau Anda dikirim keluarga saya, katakan saja, siapa suruhan Anda? Raffi menatapnya lama. Saya tidak berada di pihak manapun. Saya ada di sini karena kepentingan Anda, dan lebih khususnya, kepentingan dia. Ia mengangguk ke arahku. Aku kaku. Kepentinganku. Raffi mengangguk sekali lagi. Tapi tidak di sini. Rumah ini sudah terlalu ramai. Davin memajukan badan. Tidak suka insinuasinya. Apa maksudmu ramai? Raffi melirik ke kamera CCTV kecil yang menempel di sudut teras rumah. Lalu kembali menatapku. Saya sarankan kita bicara di tempat yang lebih netral. Aku menelan ludah. Di mana? Kafe tempat Anda bertemu Raga tadi pagi. Nada suaranya tidak bertanya. Ia sudah tahu. Davin menghela napas. Tampak kehilangan kesabaran. Ini mulai tidak masuk akal. Justru itu sebabnya Anda harus ikut.
jawab Raffi santai. Keduanya harus mendengar hal yang sama. Raffi menatapku sejenak, lalu menambahkan, kalau kalian mau kebenaran, ikut saya. Kalau tidak, tetap di sini dan biarkan keluarga Davin menyelesaikan rencananya. Kalimat terakhir membuatku bergidik. Ada tekanan berbeda di dalamnya. Sesuatu yang tidak Raffi katakan, tetapi jelas ingin disampaikan. Aku memutuskan sebelum Davin sempat bicara. Kita pergi. Davin menatapku tajam, tapi ia tahu aku tidak akan berubah pikiran. Dengan enggan, ia mengambil kunci mobil. Kafe itu sudah hampir tutup saat kami tiba. Raffi duduk di meja pojok, yang sama persis dengan tempat Davin dan Nadia pernah terlihat olahraga. Lampu-lampu kafe diredupkan. Suasana sepi. Hanya ada suara mesin kopi terakhir yang dimatikan barista. Aku rasa kamu harus mulai bicara, kataku begitu duduk. Raffi menyilangkan tangan. Baik. Saya jelaskan dari awal. Davin tampak tidak nyaman, tetapi ia tetap diam. Perusahaan keluarga Davin digoyang internal, ujar Raffi. Ada persaingan posisi yang melibatkan beberapa anggota keluarga. Davin menjadi salah satu kandidat yang didorong ke depan. Aku tidak setuju didorong, Davin membalas. Aku dipaksa. Raffi mengangguk. Benar. Dan posisi itu bisa dia dapatkan kalau ia menikah. Aku menegang. Kenapa pernikahan berpengaruh? Karena ada aturan warisan lama, jawab Raffi. Kandidat harus memiliki pasangan sah yang dianggap stabil secara hukum. Itu syarat dasar agar jabatan itu bisa dialihkan. Aku menatap Davin. Dan aku bagian dari itu. Davin membuka suara dengan nada lirih. Awalnya, ya. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang mencoba naik. Tapi, Raffi melanjutkan cepat, seolah tidak ingin percakapan berhenti. Ada hal lain yang Anda belum ketahui. Aku menatapnya. Keluarga Davin tidak hanya memilih istrinya untuk syarat posisi. Ia mencondongkan badan. Mereka memilih istri yang berpotensi memegang sebagian kepemilikan. Aku terperangah. Maksudmu, setelah menikah, aku akan punya bagian dari perusahaan. Bukan hanya punya bagian. Anda bisa menjadi titik kendali. Aku tersentak. Davin menatap Raffi tajam. Keluarga saya tidak akan memberitahu dia. Justru itu masalahnya, potong Raffi. Mereka takut jika dia tahu. Dia menolak. Aku menelan ludah. Kenapa aku jadi titik kendali? Raffi menjawab tenang. Karena hubungan darah keluarga Davin sedang bermasalah. Mereka butuh perantara luar yang dianggap netral dan tidak punya kepentingan pribadi. Dan itu, Anda. Aku menatap meja, menahan gemetar. Segala hal mulai tersusun di kepalaku. Rencana, status, pernikahan, dan peran yang belum pernah kubayangkan. Tapi itu baru permulaan, kata Raffi pelan. Yang lebih penting adalah alasan keluarga Davin memilih Anda. Dan itu, bukan sesuatu yang Davin sendiri tahu sepenuhnya. Aku mengangkat wajah. Apa maksudnya? Raffi membuka mulut untuk menjawab. Namun sebelum ada satu kata keluar, pintu kafe dibuka dari luar. Seorang wanita masuk. Langkahnya tenang. Rambutnya terikat rapi. Tatapannya langsung tertuju padaku. Nadia. Ia berdiri di depan meja kami dengan wajah datar. Dan satu kalimat meluncur dari bibirnya, membuat seluruh kafe seakan membeku. Aku datang untuk memastikan kalian tidak salah memahami posisi masing-masing. Tidak ada amarah dalam suaranya. Hanya ketegasan yang tak bisa ditolak. Malam itu, kebenaran baru saja berubah arah. Nadia berdiri di depan meja kami dengan ketenangan yang nyaris tidak manusiawi. Kafe sudah hampir kosong. Pintu sudah setengah ditutup oleh barista yang terlihat bingung melihat tiga orang yang tampak seperti sedang membahas sesuatu yang tidak seharusnya dibahas di ruang publik. Davin terlihat kaget, sementara Raffi hanya menghela napas, seolah kedatangan Nadia bukan kejutan sama sekali. Duduk, kata Nadia sambil menunjuk kursi di samping Raffi. Tidak ada nada memaksa, tetapi kalimat itu membuatku sadar bahwa ia bukan datang sebagai tamu.
Ia datang sebagai seseorang yang memegang kendali percakapan. Aku mengambil tempat duduk pelan, menjaga jarak. Davin duduk di sebelahku, sementara Nadia duduk di seberang kami. Raffi tampak mengamati interaksi kami seperti seseorang yang sedang menilai risiko. Nadia melipat tangan di meja. "Kamu seharusnya tidak datang sejauh ini," katanya kepadaku tanpa basa-basi. "Tapi karena kamu sudah mengetahuinya terlalu banyak, ada beberapa hal yang perlu diluruskan." "Aku tidak mau penjelasan yang berputar-putar," kataku tegas. "Aku ingin tahu kenapa aku dilibatkan dalam sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan." "Bagus," jawab Nadia. "Aku akan bicara langsung." Ia menatap Raffi sebentar. Ada semacam persaingan diam di mata mereka, lalu kembali menatapku. Keluarga Davin membutuhkan seseorang yang dianggap bersih dari konflik internal. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga. Seseorang yang tidak punya kepentingan pribadi dalam jabatan. "Aku," kataku pendek. Nadia mengangguk. "Kamu satu-satunya pilihan. Itulah sebabnya pernikahanmu dengan Davin dianggap solusi paling stabil." Aku menegakkan tubuh. "Stabil untuk siapa? Untuk perusahaan? Untuk keluarga Davin? Atau untukmu?" Nadia tersenyum tipis, tidak menepis, tidak membenarkan. "Untuk semuanya." Aku merasakan Davin bergerak gelisah di sampingku. "Nadia, jangan bicara seolah semuanya direncanakan dari awal. Tidak seperti itu." Nadia menatapnya dengan tenang. "Tapi kau tahu bahwa keluarga ingin rencana itu terjadi." "Dan aku menolaknya," balas Davin cepat. "Aku bilang aku tidak mau pernikahan dicampur dengan urusan perusahaan." Nadia menghela napas, seperti sudah bosan mendengar jawaban itu. "Kau menolak, tapi kau tetap tidak jujur pada dia." Aku menatap Davin. Davin menunduk. "Aku takut kau salah paham." "Salah paham?" Ulangku. "Aku mendengar kalian bilang aku tidak boleh tahu. Bagaimana aku tidak salah paham?" Nadia menyela. "Kamu memang tidak boleh tahu. Karena bukan hanya tentang rencana pengalihan jabatan." Raffi langsung menoleh. "Nat." Nadia mengangkat satu tangan, menghentikannya. "Biarkan." Aku mengetatkan jari. "Lalu tentang apa?" Nadia mencondongkan tubuh. Tatapannya lurus ke mataku. "Ini tentang alasan kenapa kamu yang dipilih. Bukan wanita lain." Udaraku seperti tertahan. "Maksudmu?" "Bukan kebetulan kamu bertemu Davin," kata Nadia tanpa ragu. "Bukan kebetulan hubunganmu berjalan cepat. Dan bukan kebetulan keluarganya menyetujui kalian tanpa syarat." Aku merasa napasku membeku. "Jangan bilang." Namun Nadia mendahuluiku. "Ada seseorang dari keluarga Davin yang memantaumu sejak lama. Seseorang yang tahu latar belakangmu, reputasimu, dan bagaimana kamu menjalani hidupmu." Aku tidak berkedip. "Siapa?" Nadia tersenyum kecil, tetapi tidak ada kehangatan di sana. "Seseorang yang kamu bahkan tidak tahu keberadaannya." Aku merasa ruangan semakin mengecil. "Kenapa aku?" Suaraku bergetar. "Karena kamu dianggap stabil. Kamu tidak memiliki masalah hukum, tidak punya hubungan bisnis dengan siapapun, dan keluargamu tidak terlibat dalam perselisihan manapun." Aku menelan ludah. "Jadi mereka memilihku, seperti memilih kandidat dalam seleksi." Nadia mengangkat bahu. "Kurang lebih." Davin menatapku. Wajahnya penuh penyesalan. "Tapi aku jatuh cinta padamu bukan karena itu. Aku tidak pernah tahu bagian seleksi." Nadia menatapnya tajam. "Benar. Dia tidak tahu. Kamu dipilih tanpa sepengetahuan Davin." Aku memalingkan wajah, menahan campuran rasa marah dan sedih. Raffi yang sejak tadi diam kini berbicara pelan. "Dan itu alasan aku datang padamu. Karena apapun yang mereka rencanakan, kamu harus tahu bahwa pilihan itu bukan hanya tentang perusahaan." Aku menatap Raffi. "Apa maksudmu bukan hanya tentang perusahaan?" Raffi membuka mulut untuk menjawab. Namun sebelum satu kata pun keluar, ponsel Nadia berbunyi.
Ia melihat layarnya, dan wajahnya berubah. Tidak panik, tidak takut, hanya serius. Sangat serius. Ia menatapku dan berkata, "Sepertinya orang yang memilihmu tidak ingin penjelasan ini dilanjutkan." Aku membeku. "Apa maksudmu?" Nadia berdiri, mengambil tasnya. "Kita harus pindah lokasi. Sekarang." "Kenapa?" tanya Davin. Nadia menatapku lagi, kali ini dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Bukan ketus, bukan sinis. Ia terdengar tegang, karena dia tahu kamu sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Lampu kafe tiba-tiba meredup, seperti sengaja dipadamkan sebagian. Raffi berdiri cepat. Davin mencengkeram lenganku. Nadia menatap pintu belakang. Wajahnya tegang. "Pergi sekarang," katanya, sebelum orang itu datang. Pertama kalinya dalam seluruh hari itu, Nadia terdengar benar-benar takut. Suasana di dalam kafe berubah nyaris seketika. Lampu redup bukan karena mati total, tetapi cukup untuk memberi tanda bahwa sesuatu sedang berlangsung di luar kendali kami. Barista yang tadinya sibuk merapikan meja kini memperhatikan kami dengan wajah cemas, seperti menyadari bahwa percakapan yang berlangsung bukan percakapan biasa. Nadia berdiri paling dulu. "Ikut aku," katanya singkat. Raffi mengangguk tanpa protes, pertanda bahwa apapun yang baru saja ia ketahui dari ponsel Nadia, itu cukup penting untuk mengubah seluruh arah percakapan. Davin memegang lenganku, memastikan aku tidak tertinggal. Kami bergerak ke pintu belakang kafe yang jarang digunakan. Nadia mendorong pintu itu perlahan, memastikan tidak ada siapapun di lorong luar. Udara malam menyambut kami dengan dingin yang membuat kulit merinding. Begitu pintu tertutup di belakang kami, aku langsung bertanya, "Nadia, siapa yang kamu maksud dengan orang itu?" Ia berjalan cepat tanpa menoleh. "Seseorang yang memiliki pengaruh besar di keluarga Davin. Dan seseorang yang, percaya atau tidak, mengamati hidupmu jauh sebelum kamu bertemu Davin." Aku terhenti sesaat, namun Davin menarik tanganku agar tetap berjalan. "Nadia, jangan membuatnya terdengar seperti sesuatu yang menakutkan." "Ternyata begitu adanya," jawab Nadia singkat. "Selama ini kamu pikir rencana ini hanya soal jabatan? Ada hal lain yang jauh lebih besar." Kami tiba di area parkir belakang. Hanya ada beberapa mobil terparkir, dan salah satunya adalah mobil Nadia. Raffi membuka pintu belakang mobil itu. "Masuk dulu, kita bicara di dalam." Aku masuk tanpa perlawanan. Davin duduk di sebelahku. Nadia duduk di depan bersama Raffi. Begitu pintu tertutup, suara luar meredam, meninggalkan hanya napas kami yang terdengar jelas. "Aku butuh kalian mendengarkan tanpa memotong," kata Nadia. Ia menoleh sedikit, cukup untuk melihatku dari sudut mata. "Kamu dipilih bukan hanya karena profilmu bersih, tapi karena kamu punya sesuatu yang keluarga Davin butuhkan." Aku mengernyit. "Sesuatu apa?" "Stabilitas," jawab Nadia. "Keluarga itu penuh konflik internal, saling rebut pengaruh, saling merebut posisi. Mereka butuh seseorang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak punya alasan untuk memihak siapapun." "Kenapa aku dianggap kandidat yang tepat?" tanyaku. Nadia menarik napas panjang. "Karena seseorang dalam keluarga itu telah mengawasi perkembanganmu selama bertahun-tahun. Ia menilai caramu bekerja, caramu menyelesaikan masalah, caramu menjaga batas. Secara psikologis, kamu memenuhi semua kategori yang mereka butuhkan." Suhu dalam mobil terasa meningkat. "Siapa orang itu?" Raffi menimpali pelan. "Seseorang yang tidak muncul di rapat keluarga. Tidak terlihat di struktur perusahaan. Tapi dia memegang kendali. Dari belakang layar." Aku terdiam, menatap keduanya. Kecurigaan muncul satu demi satu. "Kenapa dia mengawasi hidupku?" Nadia menjawab, "Karena dia mencari pengganti." Aku terbelalak. "Pengganti?" "Figur representatif," jelas Raffi. "Seseorang yang dapat dipercaya memegang setengah struktur pengambilan keputusan. Bukan secara agresif, tetapi secara administratif dan legal."
Posisi yang sangat penting. Aku mencoba memahami. Tapi kenapa harus aku? Apa tidak ada kandidat lain? Ada. Jawab Nadia cepat. Tapi mereka tidak seterprediksi kamu. Aku menatap jendela, melihat pantulan diriku sendiri. Seorang wanita yang pagi tadi hanya ingin mencari jawaban, kini dipaksa menerima kenyataan bahwa hidupnya telah dimonitor tanpa sepengetahuannya. Siapa sebenarnya orang itu? Tanyaku dengan suara lebih tegas. Raffi dan Nadia saling berpandangan. Raffi yang akhirnya menjawab. Namanya tidak pernah disebut secara langsung. Bahkan Davin mungkin tidak pernah bertemu dengannya secara personal. Davin mengangguk kecil, membenarkan. Tapi, lanjut Raffi, dia dikenal sebagai sosok yang selalu mengambil keputusan terakhir dalam keluarga. Tidak pernah muncul di publik. Tidak pernah masuk rapat. Namun setiap aturan besar di perusahaan berasal darinya. Aku menelan ludah, tenggorokan kering. Dan dia memilihku. Nadia mengangguk. Ya, termasuk merestui hubunganmu dengan Davin tanpa pertanyaan sedikit pun. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Suaraku hampir tidak terdengar. Nadia berkata pelan. Karena dia tahu kamu orang yang tidak mencari kekuasaan. Itu yang paling mereka butuhkan. Sunyi memenuhi mobil beberapa detik. Namun sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ponsel Raffi berbunyi. Ia melihat layarnya. Wajahnya langsung berubah tegang. Apa yang terjadi? Tanya Davin. Raffi menatapku melalui kaca spion. Dia tahu kalian di sini. Jantungku seketika terhenti. Dia baru saja menghubungi Nadia. Sambung Raffi cepat. Dan memberi peringatan. Aku menggenggam kursi. Peringatan apa? Tanyaku. Nadia menjawab dengan suara rendah. Lebih rendah dari sebelumnya, nyaris berbisik, bahwa kalau kamu terus mencari kebenaran terlalu cepat, posisi itu bisa berpindah ke kandidat lain. Kalimat itu bukan ancaman, bukan peringatan biasa. Itu tanda bahwa seseorang di puncak kekuasaan keluarga Davin sedang menilai setiap langkahku, dan aku baru menyadari, aku bukan hanya bagian dari rencana. Aku sedang diuji. Mobil diam di tengah area parkir belakang, namun suasana di dalamnya terasa seperti ruang rapat yang penuh keputusan penting. Kata-kata Nadia menggantung seperti kabut yang tidak mau hilang. Aku sedang diuji. Itu hal terakhir yang ingin ku dengar, tapi juga hal pertama yang paling masuk akal. Davin meremas tanganku, mencoba menenangkan, tetapi sentuhannya terasa seperti isyarat bahwa ia pun sama bingungnya denganku. Raffi memalingkan wajah sejenak. Seolah tidak ingin terlihat ikut merasakan tekanan yang mengisi kabin mobil. Kalau mereka mengawasi, kenapa mereka tidak muncul langsung? Tanyaku pelan. Nadia menjawab tanpa ragu. Karena mereka tidak bekerja seperti itu. Mereka selalu menggerakkan segalanya dari jauh. Tidak pernah menampakkan diri kecuali benar-benar diperlukan. Lalu bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Davin mendesak. Raffi merogoh saku jaketnya dan mengangkat sebuah kartu kecil. Kartu keamanan gedung, milik salah satu petinggi perusahaan. Orang itu selalu memiliki orang-orang yang bergerak di dalam sistem. Mereka tidak pernah kehilangan jejak siapapun. Kalimat itu diucapkan datar, tetapi cukup untuk membuatku merasa seluruh pergerakanku selama beberapa hari ini bukan kebetulan. Aku menatap Nadia tajam. Apa mereka ingin aku menerima peran itu? Atau justru mereka mengujiku untuk melihat apakah aku pantas? Nadia menatapku dalam-dalam. Mereka ingin melihat apakah kamu bisa mengikuti permainan yang selama ini mereka jalankan. Raffi bersandar. Suaranya lebih lembut. Dan kalau kamu tidak mau bermain, mereka cari orang lain. Singkat saja. Aku memejamkan mata sesaat. Rasanya seperti masuk ke sebuah dunia yang tidak pernah kuminta. Tetapi menolak untuk mengizinkan aku keluar. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu, kata Raffi tiba-tiba. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini rekaman CCTV kafe. Bukan hari ini, tapi 2 minggu lalu. Davin menatap kaget. Dari mana kamu dapat itu? Percaya saja, jawab Raffi.
Yang penting adalah apa isinya. Aku menelan ludah ketika Raffi memasang flash disk itu ke layar kecil yang tertanam di dashboard mobil. Video itu menyala, menampilkan rekaman interior kafe, tanggal di pojok kiri bawah. Dua sosok duduk di meja sudut. Davin dan Nadia. Aku menundukkan kepala sedikit, menahan perasaan yang tidak ingin muncul. Suara dalam rekaman terdengar samar, tetapi cukup jelas. Nadia, kamu harus memastikan dia siap sebelum waktunya. Davin, aku tidak mau terburu-buru. Aku tidak ingin menyakitinya. Nadia, ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang menjaga posisi itu tetap aman. Davin, aku akan bicara padanya. Tapi bukan sekarang. Nadia, pastikan kamu tidak terlambat. Karena kalau kamu lambat, orang itu akan mengambil kendali penuh. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi padamu setelahnya. Percakapan berhenti. Aku menatap layar dengan wajah tegang. Davin terlihat berbeda di rekaman itu. Wajahnya lebih tertekan daripada yang pernah kulihat. Aku tidak menyangka kamu terlibat sedalam ini, kataku pelan. Aku tidak terlibat. Davin membalas cepat. Aku terjebak. Raffi mematikan layar dan menatapku. Rekaman itu sengaja disimpan seseorang di kafe. Seseorang yang ingin kamu tahu apa yang benar-benar terjadi. Itu sebabnya pesan-pesan misterius dikirim ke ponselmu. Aku membuka mata lebar. Jadi pengirim pesan itu, bukan kamu atau Nadia. Nadia menggeleng cepat. Bukan aku. Raffi. Bukan aku. Davin. Aku tidak tahu apa-apa soal pesan itu. Aku terdiam. Kalau bukan mereka, siapa? Aku memandang layar rekaman yang kini mati, dan pikiranku mulai menyusun potongan puzzle yang selama ini tersebar acak. Seseorang mengawasi. Seseorang memilihku. Seseorang mengarahkan langkahku. Seseorang memastikan aku mendapatkan petunjuk di saat yang tepat. Seseorang yang bukan Davin, bukan Nadia, bukan Raffi. Seseorang yang punya akses pada CCTV, nomor ponselku, dan semua percakapan yang terjadi. Davin menatapku. Apa kamu oke? Aku menarik napas panjang. Tidak, jawabku jujur. Karena sekarang aku sadar. Aku tidak hanya dipilih. Aku menoleh perlahan pada mereka. Aku diatur. Mobil diam sejenak dalam keheningan yang padat. Namun tepat ketika aku ingin bicara lagi, ponselku bergetar. Satu pesan baru masuk dari nomor misterius. Layarnya hanya menampilkan satu kalimat. Kau semakin dekat. Sekarang, mari kita lihat apakah pilihanmu benar. Aku menegang. Pesan kedua masuk cepat. Datang sendiri besok pagi. Aku akan menjelaskan semuanya. Davin mendekat. Aku ikut. Aku menggeleng. Tidak. Pesannya jelas. Nadia menelan ludah. Lokasinya di mana? Aku menatap layar. Lokasi itu hanya 3 kata. Kafe yang sama. Aku menggenggam ponsel, merasakan getarannya masih tersisa. Besok pagi, aku akan bertemu seseorang yang selama ini hanya bergerak dalam bayangan. Orang yang memilihku. Orang yang mengawasiku. Orang yang ingin aku memahami peran sebenarnya. Dan saat itu tiba. Aku tidak tahu apa yang akan berubah. Tetapi satu hal pasti. Tidak ada jalan kembali. Pagi berikutnya kafe itu sunyi saat aku tiba. Kursi-kursi tertata rapi. Aroma kopi baru diseduh memenuhi udara. Namun ruangnya terasa luas dan kosong. Aku duduk di meja sudut. Tempat segala rahasia selama ini berputar tanpa pernah benar-benar berhenti. Pintu terbuka. Seseorang masuk. Aku mendongak. Bukan Davin, bukan Nadia, bukan Raffi. Seorang pria berusia sekitar akhir 40-an mendekat. Berpakaian sederhana, tetapi aura tenangnya membuatku langsung tahu. Dialah orang yang selama ini hanya disebut dari jauh. Ia duduk tanpa menunggu izin. Aku mengawasi perkembanganmu cukup lama, katanya. Kenapa aku? Tanyaku langsung. Karena kamu stabil. Jawabnya. Kamu tidak mencari masalah. Kamu tidak mengejar kekuasaan.
Kamu tidak mudah dipengaruhi. Dan dalam keluarga yang penuh perebutan, sosok sepertimu sangat langka. Dan kamu ingin aku masuk ke dalamnya? Pria itu tersenyum kecil. Aku ingin kamu melihat kenyataan. Davin tidak pernah memilih posisi itu. Dia ingin hidup tenang. Tapi dia adalah satu-satunya pewaris yang dianggap layak. Aku menelan ludah. Lalu peranku apa? Pendamping. Ia menatapku tanpa berkedip. Bukan pendamping pernikahan. Pendamping keputusan. Kamu akan memiliki setengah suara. Kamu akan menahan agresivitas keluarga dari dalam. Dan jika aku menolak, posisi itu jatuh ke orang lain. Orang yang tidak sepenuhnya netral. Orang yang mungkin tidak peduli padamu atau Davin. Aku terdiam. Jadi aku sedang diuji. Pria itu mengangguk. Aku tidak suka permainan ini, kataku lirih. Justru itu alasan kamu terpilih. Ia berdiri. Pikirkan baik-baik. Sore ini, jawabanmu menentukan semuanya. Ia pergi sebelum aku sempat bertanya apapun lagi. Sore hari aku kembali ke rumah. Davin sudah menunggu. Ekspresinya cemas. Tetapi ada harapan kecil yang berusaha ia sembunyikan. Aku bertemu orang itu, kataku. Davin menegang. Dia bicara apa? Semua, jawabku. Tentang posisi, tentang keluarga, tentang kenapa aku dipilih. Aku minta maaf, ucap Davin. Aku tidak pernah ingin kamu terseret. Aku duduk perlahan. Davin, sebenarnya kamu ingin posisi itu. Ia menggeleng dengan cepat. Tidak, aku ingin hidup normal, jauh dari politik keluarga. Aku hanya ingin bersamamu. Ada kejujuran di matanya, lebih jujur dari malam-malam sebelumnya. Dan aku menyadari sesuatu. Davin memang korban dari rencana yang lebih besar. Aku diberi dua pilihan, kataku. Davin menunggu tanpa suara. Jika aku menerima peran itu, aku akan masuk ke lingkaran keluarga yang penuh intrik. Tapi kamu aman. Kita aman. Kalau kamu menolak, bisiknya, posisi itu akan jatuh ke orang lain yang tidak peduli padamu. Davin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak ingin itu terjadi. Tapi aku juga tidak ingin kamu memikul beban yang bukan milikmu. Aku mendekat. Davin, selama ini kita bicara tentang rencana mereka. Tapi sekarang, aku ingin bicara soal rencana kita. Ia menatapku. Matanya memerah. Aku menarik napas panjang. Aku memutuskan. Aku menerima posisi itu. Tapi dengan syarat. Davin terkejut. Syarat? Syaratnya, kita hidup di luar permainan mereka. Kita mengambil peran itu hanya untuk menjaga stabilitas, bukan untuk ikut dalam ambisi keluarga. Wajah Davin melembut. Kamu yakin? Jika aku tidak melakukannya, orang lain yang akan berkuasa. Dan posisi itu bisa membahayakanmu. Davin memegang tanganku. Terima kasih. Kami kembali ke kafe sore itu, tempat di mana keputusan terakhir harus disampaikan. Pria misterius itu sudah duduk di meja, persis seperti tadi. Aku menerima, kataku. Pria itu tidak terlihat terkejut. Aku tahu kamu akan mengambil pilihan yang paling matang. Tapi aku punya syarat, tambahku. Aku mendengarkan. Syaratku, aku tidak mau terlibat dalam permainan keluarga. Aku hanya masuk untuk menjaga jalur keputusan tetap netral. Tidak lebih. Pria itu mengangguk. Itu yang kami inginkan dari awal. Dan Davin tidak boleh dipaksa mengambil posisi yang tidak ia mau. Pria itu tersenyum tipis. Davin memang tidak cocok memimpin perusahaan. Dia cocok memimpin kehidupan pribadinya. Aku menghela napas lega. Kami akan menyiapkan dokumen. Kehadiranmu akan menjadi stabilisator. Keluarga memerlukan figur baru yang tidak ikut permusuhan lama. Davin menggenggam tanganku, lebih kuat dari sebelumnya. Pria itu berdiri. Selamat datang dalam peran barumu. Ia pergi meninggalkan kami dengan langkah lambat namun pasti. Davin menatapku. Kamu yakin? Aku mengangguk.
Aku memilih kita. Beberapa minggu kemudian, kehidupan berubah pelan-pelan. Aku masuk dalam lingkaran perusahaan, bukan sebagai pemain kekuasaan, tetapi sebagai wakil legal yang menjaga keseimbangan. Davin memilih jalur karir yang lebih sederhana dan jauh dari tekanan keluarga. Kami menjalani kehidupan baru yang jauh lebih jujur. Tidak ada lagi pesan rahasia. Tidak ada lagi pengawasan dalam bayangan. Tidak ada lagi ketakutan bahwa seseorang menarik tali dari belakang. Untuk pertama kalinya setelah semua kerumitan itu, aku merasa berada di tempat yang tepat, bukan karena aku dipilih, tapi karena aku memilih sendiri. Namun suatu malam, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Perjalananmu baru mulai. Aku tersenyum kecil, tanpa takut, tanpa ragu. Karena kali ini, aku siap. Terima kasih sudah mengikuti cerita panjang ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita lain dengan tema serupa, jangan lupa subscribe, like, dan isi komentar agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita yang lebih seru lagi.